Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis keuangan pada PT Agung Podomoro Land sebagai tugas akhir pada mata kuliah Manajemen Keuangan 2. Sebelumnya, perkenalkan saya Novita Safitri dengan NPM 231010304 rombel K4. Pada kali ini saya akan membagi menjadi beberapa subbab. Yang pertama itu ada pendahuluan, kedua kajian kinerja fundamental, yang ketiga ada struktur modal, dan keempat ada kebijakan dividen, dan terakhir ada kesimpulan dan saran. PT Agung Podomoro Land ini merupakan salah satu pengembang properti terbesar di Indonesia. Nah, APLN sudah berdiri sejak tahun 2024 dan tercatat di BI sejak 2010. Pengembangan properti terpadu, diantaranya itu ada superblok, apartemen, pusat pembelanjaan, hotel, dan kawasan industri. Untuk wilayah operasi sendiri itu ada di Jakarta, Bandung, Bali, Medan, dan lain sebagainya. Ada juga pemegang saham mayoritas itu PT Indovica sebanyak 82,72%, dan kepemilikan publiknya itu ada domestik dan asing sebanyak domestik 14,9% dan asing sebanyak 2,38%. Untuk kajian kinerja dan fundamental pada modal operasional, yang pertama itu ada NOWC tahun 2022 sebesar 10,33 triliun dan 2023 sebesar 10,26 triliun. Untuk TOC sendiri pada tahun 2022 sebesar 13,97 triliun dan tahun 2023 sebesar 13,69 triliun. Untuk terakhir NOPAT pada tahun 2022 sebesar 1,81 triliun dan pada tahun 2023 sebesar 955 miliar. Selanjutnya ada nilai tambah. Yang pertama ada MVA tahun 2022 sebesar 3,53 triliun dan tahun 2023 sebesar 2,92 triliun. Dan selanjutnya ada EVA tahun 2022 sebesar minus 6,67 triliun dan tahun 2023 sebesar minus 5,14 triliun. Dan untuk profitabilitas sendiri, ada BEP tahun 2022 sebesar 12,94% dan 2023 sebesar 3,31%. Ada ROI tahun 2022 sebesar 7,79% dan tahun 2023 sebesar 4,08%. Dan juga ada ROE tahun 2022 sebesar 19,72% dan 2023 sebesar 8,98%. Dan yang terakhir ada profit margin tahun 2022 sebesar 52,32% dan 2023 sebesar 29,46%. Ada pula manajemen aset. Yang pertama itu ada inventory turnover tahun 2022 sebesar 0,50 kali per tahun dan 2023 sebesar 0,37. Nah, ada juga receivable turnover tahun 2022 sebesar 0,96 dan tahun 2023 sebesar 0,87. Dan yang terakhir ada fixed asset turnover tahun 2022 sebesar 2,31 dan 2023 sebesar 1,32. Untuk nilai pasar sendiri ada current ratio tahun 2022 sebesar 1,95 dan tahun 2023 sebesar 1,30. Ada juga quick ratio tahun 2022 sebesar 0,71 dan tahun 2023 sebesar 0,42. Dan ada cash ratio tahun 2022 sebesar 0,19 dan tahun 2023 sebesar 0,08. Dan yang terakhir ada likuiditas. Yang pertama itu ada price to earnings tahun 2022 sebesar 1,77 dan 2023 sebesar 2,70. Ada juga price to book tahun 2022 sebesar 371,42 dan tahun 2023 sebesar 273,46. Dan yang terakhir ada market to book tahun 2022 sebesar 368,42 dan 2023 sebesar 273,76. Dapat dilihat pada diagram batang, dinyatakan bahwa debt to capital ratio itu tahun 2023 sebesar 45,41% dan tahun 2022 sebesar 32,02%. Nah, ini mengalami terjadinya penurunan. Ada pula pendanaan eksternal. Yang pertama itu ada pinjaman bank, ada obligasi USD, ada surat utang, ada pinjaman jangka pendek untuk modal kerja. Ada pula pendanaan internal, yang pertama ada laba ditahan, ada tambahan modal di setor, dan saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Untuk kebijakan APLN ini sejalan dengan trade-off teori, di mana perusahaan menyeimbangkan manfaat pajak dari utang dengan risiko kebangkrutan. Keputusan mengurangi utang mencerminkan kehati-hatian, meski berpotensi membatasi ekspansi agresif. Untuk kebijakan dividen sendiri itu, PT Agung Podomoro Land tidak membagikan dividen baik pada tahun 2022 dan 2023. Dengan alasan itu, reinvestasi laba untuk proyek jangka panjang seperti Podomoro Gulf View, Kota Podomoro Tenjo, dan Borneo by GT. Nah, untuk signal teori sendiri itu ada sinyal positif, fokus pada ekspansi jangka panjang, dan sinyal negatifnya itu arus kas belum optimal. Baik, yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan sendiri ada 4 poin. Yang pertama, kinerja profitabilitas dan likuiditas menurun. Yang kedua, struktur modal lebih konservatif atau utangnya itu menurun. Yang ketiga, EVA negatif, namun perlu efisiensi biaya modal. Yang keempat, ada dividen dipertahankan untuk ekspansi. Untuk sarannya sendiri ada 3 poin. Yang pertama, tingkatkan perputaran aset dan persediaan. Yang kedua, optimalkan pendanaan dengan utang berbunga rendah. Dan yang terakhir ada pertimbangkan dividen parsial jika laba membaik.
Sekian video presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.